Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran fisika. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Ibu ingatkan kembali, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat elastisitas, yaitu tegangan, regangan, dan modulus ion. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan tentang hukum Hooke. Ibu ingatkan kembali pada pertemuan 1 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang elastisitas, yaitu kecenderungan suatu bahan untuk bisa berubah dalam bentuk yang panjang, lebar maupun tinggi dengan massa yang tetap, yang disebabkan oleh adanya gaya-gaya yang menekan atau menarik, tetapi dia akan bisa kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang diberikan kita hilangkan atau ditiadakan. Jadi karakteristik suatu benda dikatakan dia benda elastis adalah pada saat benda tersebut bisa berubah bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya pada saat ada gaya yang bekerja, tetapi pada saat gaya itu dihilangkan dia kembali ke bentuk semula. Apa bunyi dari hukum Hooke? Apakah ada yang tahu? Nah, kita bahas ya. Hukum Hooke itu berbunyi pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kita bahas untuk persamaan hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. F di sini itu adalah gaya pegas yang memiliki satuan Newton. K berarti konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X itu adalah simpangan pada pegas dengan satuan meter. Nah, di sini untuk gaya pemulih ya, di depan K itu ada negatif. Nah, K bernilai negatif di situ adalah menandakan bahwa arah dari gaya pegas itu berlawanan dengan arah dari gaya tarikan. Artinya di sini bahwa gaya yang diberikan itu akan arahnya itu selalu berlawanan dengan simpangannya. Jadi tanda negatif di sana bukan untuk nilai dari K-nya yang negatif, tetapi arahnya yang berlawanan. Jadi gaya pegas ini arahnya berlawanan dengan gaya tarikan. Nah, di bawah ini Ibu sajikan grafiknya ya, grafik hubungan antara gaya konstanta pegas dan pertambahan panjang. Perlu diingat, untuk konstanta pegas itu adalah untuk menunjukkan tingkat elastisitas suatu pegas. Ibu ulangi, konstanta pegas itu untuk menunjukkan tingkat elastisitas suatu pegas. Artinya, semakin besar nilai konstanta pegas, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk meregang pegas. Dengan kata lain, semakin kaku pegas tersebut. Jika konstanta pegasnya semakin kecil, maka gaya yang dibutuhkan untuk meregang akan semakin kecil sehingga pegas semakin elastis, gitu ya. Jadi intinya konstanta pegas ini adalah melihat tingkat elastisitas pegas. Jadi ketika konstanta pegasnya besar, artinya gaya untuk meregangnya besar, berarti pegasnya kaku. Tapi kalau misalkan konstanta pegasnya kecil, berarti gaya untuk meregangnya kecil. Artinya pegasnya semakin elastis. Untuk lebih memahami tentang hukum Hooke, kita akan bahas satu contoh soal. Nah, di sini sudah disediakan ya soalnya. Ada sebuah pegas yang panjangnya 10 cm. Berarti itu adalah panjang awal atau panjang mula-mula dari pegas. Maka kita tulis, diketahui X0 itu sama dengan 10 cm. Ketika pegas tersebut menahan beban 10 Newton, berarti 10 Newton adalah gaya pegasnya. Kita tulis F sama dengan 10 Newton.
ternyata panjangnya menjadi 10,5 cm. Berarti X1-nya atau X akhir atau panjang akhir dari pegas itu menjadi 10,5 cm. Nah, untuk yang ditanyakan di sini yang bagian A itu menanyakan tentang tetapan gaya pegas atau konstanta pegas, dan yang B-nya adalah panjang akhir dari pegas atau X1 jika F-nya dirubah menjadi 20 Newton. Untuk yang A, kita tahu bahwa konstanta pegas atau K itu sama dengan F dibagi delta X. Delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Nah, F-nya itu kan kita tahu 10 Newton, kita langsung ditulis 10 dibagi delta X itu adalah pertambahan panjang pegasnya. Nah, di soal kan dia disebutkan panjang awalnya 10 cm, panjang akhirnya 10,5 cm, berarti bertambah panjangnya 0,5 cm. Karena masih dalam cm, berarti kita rubah atau konversi satuannya ke dalam meter. Menjadi 0,5 cm itu sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Karena dari cm dikonversi ke meter itu berarti naik 2 kali ya. Nah, kita tinggal untuk mempermudah rubah saja 0,5-nya menjadi 5. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, 10 dibagi 5 itu kan dapat 2. Min 3 ketika dia berada di bawah naik ke atas berarti jadi positif 3. Maka hasilnya menjadi 2 dikali 10 pangkat 3 Newton per meter. Untuk bagian B yang ditanyakan di sana adalah panjang akhir. Tapi kita harus tahu dulu untuk mengetahui panjang akhirnya kita cari dulu pertambahan panjangnya atau delta X-nya. Delta X itu bisa diperoleh dengan membagi F dibagi oleh K. F itu gayanya, tadi kan gayanya dirubah menjadi 20 Newton, maka kita tulis 20 dibagi K-nya itu adalah konstanta pegasnya. Kan sudah diketahui di bagian A, konstanta pegas itu adalah 2 dikali 10 pangkat 3. 20 dibagi 2 kan 10. 10 pangkat 3 di bawah naik ke atas, berarti jadi 10 pangkat min 3. Berarti 10 itu artinya pangkat 1 kan. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 3. Berarti 1 ditambah min 3. Kalau pangkat dikali kan sama dengan ditambah. Berarti 1 ditambah min 3 itu sama dengan min 2. Berarti sama dengan hasilnya adalah 10 pangkat min 2 meter. Karena masih dalam meter, sementara panjangnya tadi dirubah ke senti ya, untuk kita tahu karena panjang awalnya senti, maka 10 pangkat min 2 meter itu sama dengan 1 cm. Nah, untuk tahu yang ditanyakan itu adalah panjang akhirnya kan. Nah, kita tahu panjang awalnya adalah 10 cm, bertambah panjangnya 1 cm. Maka panjang akhirnya tinggal ditambahkan saja 10 tambah 1 menjadi 11 cm. Ya, untuk tugasnya kalian rangkum dulu materi tentang hukum Hooke yang sudah Ibu jelaskan barusan. Setelah selesai merangkum pembahasan materinya, kemudian kerjakan 2 soal latihan ini. Jadi Ibu berikan 2 soal latihan, kemudian dikerjakan, ditulis di buku catatan, tidak perlu difotokan ke Ibu, cukup nanti pada saat ada jadwal tatap muka, buku catatannya di bawah nanti akan Ibu periksa. Mungkin untuk pembahasan hukum Hooke Ibu cukupkan sekian. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.